Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube Abi Ministry ini. Tempat kita untuk berbagi firman Tuhan dan untuk saling mendoakan. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel di Minggu Quasimodo Geniti. Biasanya khotbah epistel ini atau epistel ini menjadi khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga di gereja kita masing-masing. Quasimodo Geniti berarti seperti bayi yang baru lahir. Setelah Paskah, Minggu penebusan kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka sesungguhnya Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap kita, sehingga keberadaan kita seperti bayi yang baru lahir, polos, tulus di hadapan Tuhan. Itulah kiranya harapan kepada kita di minggu ini, sehingga kita benar-benar seperti yang baru lahir di hadapan Tuhan, tanpa banyak neko-neko, tanpa dosa, penuh ketulusan di hadapan Tuhan kita. Hari ini tanggal 27 April tahun 2025, adapun menjadi epistel khotbah kepada kita tertulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8 dengan tema yang ditetapkan kepada kita, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kami akan bacakan firman Tuhan kepada kita dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tema yang menyapa kita tadi, dengarkanlah firman Tuhan maka kamu akan hidup, maka keadaan tersebut diperhadapkan dengan situasi saat ini yang sedang kita hadapi, yang dinamakan dengan era informasi. Di samping era informasi, zaman ini juga disebut dengan era kebisingan, karena banyak suara berusaha menarik perhatian kita, seperti platform media sosial, politik, ideologi, bahkan suara ketakutan dari dalam diri kita sendiri untuk menghadapi situasi yang semakin sengit ketika ini. Dalam dunia seperti ini, saudara-saudara, kita bisa kehilangan kemampuan untuk mendengarkan suara yang paling penting itu, yaitu suara Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 4-8 ini adalah bagian awal dari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Di sini Tuhan menyingkapkan sesuatu yang sangat penting, bahwa Ia masih bicara, dan bahwa
Tuhan berbicara dan dengarkanlah suaranya. Itu adalah satu-satunya jalan menuju hidup sejati. Bukan sekedar hidup secara jasmani, tapi hidup dengan pengharapan dan kemenangan untuk keselamatan kekal. Jadi walaupun keberadaan Yohanes di Pulau Patmos, pendengarannya, penglihatannya tidak sempurna lagi, tapi ada satu hal yang dilakukan adalah mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes saat dibuang ke Pulau Patmos oleh Kekaisaran Romawi karena kesaksian imannya. Saat itu gereja sedang mengalami tekanan besar, penganiayaan, penyimpangan ajaran, dan ketakutan tentang masa depan. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Yohanes, memberikan pewahyuan ilahi, bukan hanya tentang masa depan, tetapi tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana kita hidup saat ini. Saudara-saudara, yang mau disampaikan kepada kita, yang di ayat 4 itu tadi kita lihat Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang akan ada di masa mendatang. Artinya anugerah bagi kamu, damai sejahtera dari Dia, dan sudah ada dan yang akan datang. Jadi di sini Tuhan berbicara tentang 3 masa, yaitu masa dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tuhan bukan hanya di masa lalu, kira-kira begitu maksudnya, atau bukan hanya masa sekarang, tapi juga di masa yang akan datang. Dan dengarkanlah suara Tuhan, karena hanya suaranya yang dapat menembus waktu dan tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita berefleksi saat ini, suara siapa yang lebih sering kita dengarkan akhir-akhir ini? Apakah suara berita? Apakah hiburan-hiburan yang ada di internet seperti TikTok, Facebook, dan lain sebagainya? Atau suara Tuhan yang kekal melalui membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, dan tontonan-tontonan religius yang bisa membangkitkan iman kita? Ayat kelima, Yesus saksi yang setia dan penguasa raja gelap. Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan penguasa atas raja-raja bumi. Yesus adalah saksi yang setia. Artinya segala yang Dia katakan tentang Allah, tentang kerajaannya, dan tentang masa depan dapat dipercaya. Kita sering tidak mendengarkan suara-suara Tuhan, padahal itu yang harus kita percayai. Lebih dari itu, Dia adalah penguasa atas segala raja. Suara yang diperdengarkan oleh Tuhan hendaknya bisa mengatasi, bisa jawaban atas pergumulan kita. Dalam setiap pergumulan kita secara pribadi, dalam pergumulan politik, pergumulan ekonomi, dan kekuasaan manusia, Tuhan adalah sebagai jawaban. Jadi apakah kamu percaya bahwa suara Tuhan itu lebih berkuasa dari masalah dan ancaman di dalam kehidupanmu? Ketika hari ini banyak suara-suara yang mempengaruhi kita, ketika ada banyak ketidakpastian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan sering menjadi kekhawatiran, tapi suara Tuhan adalah jawaban. Suara Tuhan harus kita lebih percayai sebagai pengharapan kepada kita. Ayat 5 berbicara tentang kasih dan pengampunan yang menghidupkan, yang mengasihi kita,
dan telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Demikian firman Tuhan tadi. Inilah inti dari Injil, di mana kasih Tuhan mengalir dalam tindakan nyata. Dia menembus, menyucikan, dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Suara Tuhan bukan hanya perintah, tetapi panggilan penuh kasih kepada setiap orang yang berdosa yang datang kembali kepada Tuhan. Untuk itu hendaknya kita mau datang kepada Tuhan. Ayat 6, saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam tujuan ilahi yang telah menjadikan kita suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kita bukan hanya diselamatkan saja, tapi kita juga diberi identitas dan misi. Kita dipanggil menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan kemudian menjadi suara Tuhan bagi dunia ini. Jadi kehidupan kita harus menghidupkan, harus mencerminkan, menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan surgawi di bumi ini. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, dengan kita menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat yang ke-7 tadi berbicara tentang kepulangan raja. Ya, lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Yesus akan datang kembali. Ini bukan dongeng atau ancaman, tapi penghiburan, pengharapan, bahkan peringatan. Mereka yang mendengarkan suaranya akan bersuka cita, tapi yang menolak suara Tuhan, dia akan menangis. Untuk itu, terimalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat yang terakhir itu, Tuhan berbicara tentang akulah Alfa dan Omega. Tentang awal dan akhir, Tuhan menutup bagian dari perenungan tentang penyataan agung yang mengatakan dia adalah awal dan akhir dari segalanya. Segala sesuatu bermula dari Tuhan dan berakhir olehnya. Apapun yang ada di bumi ini diawali oleh Tuhan dan diakhiri juga oleh. Jadi hidup yang tidak mendengarkan Tuhan akan berakhir dengan kekacauan. Tetapi hidup yang dimulai dan dipimpin dan diakhiri dalam suara Tuhan akan menemukan kekekalan. Jadi karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, maka hendaknya dari awal dalam perjalanan bahkan akhir kehidupan kita, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang anak kecil di tengah keramaian. Seorang anak kecil tersesat di pusat perbelanjaan yang ramai sekali. Dia menangis, dia bingung, dia ketakutan. Tetapi begitu dia mendengarkan suara ibunya memanggil namanya, dia langsung tahu kemana dia harus berlari. Begitu juga dengan kita. Dunia ini ramai dan menakutkan. Tapi suara Tuhan seperti suara ibu yang dikenal oleh anaknya ini, membangkitkan harapan dan rasa aman dan arah tujuan kehidupan kita. Untuk itu, dengarkanlah suara Tuhan. Maka niscaya hidupmu akan tersesat. Dengarkanlah suara Tuhan, maka dia akan pimpin jalan kehidupanmu dari awal dalam perjalanan bahkan sampai akhir kehidupan. Tuhan akan menyertai. Untuk itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, luangkan waktu setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui membaca Alkitab, melalui doa, dan melalui perenungan-perenungan kita setiap hari. Yang kedua, uji setiap suara dalam kehidupanmu
dengan firman Tuhan. Apakah suara-suara itu membawamu kepada Kristus, atau bahkan suara-suara itu merupakan godaan untuk menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus diuji. Yang ketiga, kita belajar mentaati suara Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Ketaatan kecil akan menyiapkanmu untuk sebuah keputusan-keputusan besar. Jadi belajarlah untuk setia menaati setiap suara Tuhan dalam kehidupan. Yang keempat, jangan menunda pertobatan dan perubahan. Dengarkan Tuhan saat ini juga, jangan tunggu esok. Ketika suara Tuhan hari ini menyapa engkau, maka jangan tunda, jangan tolak lagi, dengarkan dan lakukanlah, sehingga kita bisa bertobat dan berubah ke arah yang lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyapa kami agar kami mendengarkan suara Tuhan. Ajarilah kami agar senantiasa mampu mendengar dan belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan, bahkan mentaati dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa berubah ke arah yang lebih baik. Berkatilah kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.